Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Gus Baha Lover? Mudah-mudahan sehat selalu dan mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu Gus Baha. Apa kabarnya Muhibbin Gus Baha? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu Gus Baha. Gus Baha Lover, seperti biasa saya hanya mau curhat saja. Begini, di dunia maya atau di kalangan para Gus Baha Lover tentu banyak yang bicara bahwa Gus Baha itu seorang wali misalnya. Gus Baha itu seorang ulama cerdik pandai misalnya. Sehingga kemudian cerita-cerita tersebut membuat saya penasaran. Apa benar sih Gus Baha ini benar-benar seorang wali atau benar-benar seorang ulama? Nah, kepenasaran tersebut kemudian membuat saya mencoba mencari dalil, mencari fakta kira-kira begitu, atau mencari bukti untuk membuktikan bahwa Gus Baha itu benar seorang wali enggak sih? Nah, kemudian proses pencarian tersebut kemudian saya kumpulkan dalam sebuah tulisan sekitar 14 halaman yang saya kategorikan menjadi 10 bagian. Sehingga nanti Anda bisa menyimpulkan sendiri apakah seorang Kiai Haji Bahauddin Nur Salim ini layak kita panggil sebagai seorang waliullah atau tidak, kira-kira begitu. Nah, karena cukup panjang ini durasi videonya, maka nanti saya bagi beberapa episode. Oleh karena itu Gus Baha Lover dan Muhibbin Gus Baha, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini supaya Anda tidak ketinggalan informasi dalil-dalil atau fakta dan bukti ilmiah kalau Gus Bahauddin Salim adalah seorang waliullah. Nah, 10 bagian tersebut diantaranya 1, Gus Baha sudah diprediksi alim sejak kecil. Ya, ini bocorannya. Tentu Gus Baha Lover maklum ketika beliau masih kecil oleh kakek-kakek beliau, seperti yang diceritakan beliau dalam ceramahnya bahwa kakek beliau itu bilang kepada ayah Kiai Haji Bahauddin Salim, Nur, bocah iki, maksudnya pada Gus Baha, yang nanti akan jadi orang alim gitu kan. Nah, kemudian ketika beliau mesantren ke pesantrennya Mbah Maimun Zubair pun sudah dikenali sebagai anaknya kiai, sebagai orang alim, ya kan. Ya, seperti itu, nanti lengkapnya pada episode berikutnya. Yang kedua itu Gus Baha seorang ulama waliullah jalur ilmu. Dalam berbagai kesempatan beliau mengatakan bahwa salah satu kewajiban atau salah satu permulaan kenabian itu adalah memaklumatkan diri bahwa saya seorang nabi. Kalau seorang alim juga harus memaklumatkan diri bahwa saya seorang alim, kira-kira begitu. Nah, nanti pada episode akan dijelaskan. Yang ketiga itu mengenai topik Gus Baha ulama pewaris para nabi. Nah, seperti yang sama-sama kita tahu dan sama-sama maklum bahwa salah satu hal yang membuat dalam tanda petik Gus Baha viral itu kampanyenya tentang pentingnya sanad. Sanad beliau tentu nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan kata lain Rasulullah mewariskan ilmu kepada generasi berikutnya sampai kepada Gus Baha. Oleh karena itu Gus Baha merupakan ulama pewaris para nabi. Nanti detailnya pada video berikutnya. Gus Baha ulama yang takut kepada Allah. Saya coba cari itu faktanya. Mana fakta yang membuktikan atau yang menunjukkan kalau Gus Baha itu merupakan ulama yang takut kepada Allah. Nanti pemaparannya bisa Anda lihat pada background. Yang kelima yaitu tentang tema Gus Baha ulama yang la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, salah satu tanda waliullah itu yang sering diungkap Gus Baha dalam berbagai ceramahnya adalah cirinya la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Apakah nanti Gus Baha termasuk salah satunya? Kita lihat. Yang keenam itu tentang Gus Baha ulama yang tidak takut mati su'ul khotimah. Itu la khaufun alaihim walahum yahzanunnya
serta pemahaman beliau tentang ilmu pada akhirnya membawa beliau itu tidak takut mati su'ul khotimah. Nanti pembahasannya kita lihat. Yang ketujuh, Gus Bahu ulama yang ceramahnya menenangkan. Tentu kalau Anda melihat komen-komen pada video-video yang diupload oleh para YouTuber, itu banyak komen yang menyatakan diri bahwa ketika mereka mendengarkan ceramah Kiai Bahauddin Nur Salim, itu ada semacam ketenangan yang masuk ke dalam diri mereka. Nanti selengkapnya kita cek pada ceramahnya. Yang kedelapan itu Gus Bahu ulama yang ceramahnya membuat tertawa. Nah, tapi beda tertawa ketika ngaji dengan Gus Bahu dengan tertawa ketika menonton lawak misalnya. Beda. Tertawa penuh hikmah, tertawa penuh bahagia, dan tentu itu didasari oleh manhaj ilmu Gus Bahu yang beliau anut. Yang kesembilan, Gus Bahu ulama yang bisa wusul. Tentang wusulnya Gus Bahu bagaimana nanti ceritanya, ikuti episode selanjutnya. Yang ke-10, Gus Bahu ulama yang dikenal di bumi dan di langit. Wah, jadi dia itu enggak hanya viral di bumi tapi di langit pun viral. Nanti kita lihat fakta, dalil dan lainnya. Oleh karena itu jangan lupa subscribe, like dan share video ini supaya Gus Bahu Lover tidak ketinggalan tentang informasi Gus Bahu. Nah, itulah kira-kira 10 kriteria yang akan dibahas dalam video-video berikutnya yang akan membuktikan bahwa Gus Bahu merupakan waliullah. Jangan sampai ketinggalan. Ini kan semacam mukadimah promosinya, bahkan ada video-video tentang itu. Oke, jangan lupa like, subscribe dan ikuti nanti tayang perdananya gimana. Cukup sekian untuk mukadimah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.